Yo, halo semua, selamat datang kembali di Diknipedia. Masih bersama gua pastinya Lim Kocul yang akan menemani kalian di konten kali ini. Mungkin perkenalan dikit lah ya, perkenalan dikit sebelum kita mulai. Gue Lim Kocul, itu nama panggung. Dan kesibukan gua sekarang gua lagi mau coba terjun ke dunia caster sih. Tapi untuk background gue sendiri, gue ini mantan pelatih sekaligus analis di beberapa tim e-sport di Indonesia pastinya. Ya, dan udah kenal gue kan sekarang, berarti gue jelasin dulu nih, konten Diknipedia itu apa. Diknipedia ini, kita akan membahas seputar hero, Mobile Legend pastinya. Kita akan membongkar hero-nya dari skillnya mungkin, dari pemilihan item dan sebagainya. Sehingga kalian yang nonton ini bisa mengenal hero-nya atau mengenal Mobile Legend lebih dalam lagi. Nah, tanpa lama kita langsung mulai ke kontennya aja. Tapi sebelumnya nih, kita mau berterima kasih dulu kepada para sponsor kita. Ada Rexus Daksa yang selalu menemani gua untuk bikin konten ini, untuk main game. Pokoknya di setiap saat Rexus Daksa selalu ada. Dan yang kedua kita punya Trip Life juga. Jadi thank you untuk para sponsor, karena kalau nggak ada sponsor konten ini juga susah jalannya. Oke, tanpa lama-lama kita langsung membahas salah satu hero yang lagi happening banget sekarang. Karena yang kita tahu, sekarang ada patch baru 1.6.94. Banyak hero yang di buff dan banyak hero yang di nerf. Dan ada 3 hero yang di revamp. Nah, ini yang menarik banget nih. Ini yang mau gue bahas salah satunya. Ada satu hero yang di revamp dan itu benar-benar signifikan banget dari sebelumnya dan sekarang, yaitu Vexana. Wah, ini Vexana ini dulu bisa dibilang jarang banget di-pick. Hampir nggak pernah bahkan. Bahkan gue lupa kapan terakhir di competitive scene ini ada hero ini muncul. Saking nggak pernah di-picknya. Tapi sekarang setelah di revamp, bisa dibilang Vexana ini mulai mulai bisa masuk ke dalam meta, mulai bisa digunakan. Karena apa? Karena dari skillnya udah dirubah jadi lebih mudah untuk digunakan dan lebih untuk damage-nya nih lebih bisa untuk diandalkan. Ditambah dengan memang kalau misalkan kita lihat di patch sekarang juga, yang dimana mid lane atau match-nya ini yang lebih diuntungkan, maka dari itu Vexana kemungkinan bakal muncul di meta sekarang. Nah, kalau misalkan kita membahas lebih dalam soal Vexana, mungkin ada 3 poin yang mau gue bahas nih. Yang pertama, dari skillnya dulu. Kombinasi skillnya, perubahan skillnya, itu yang mau gue bahas. Yang poin kedua, ini ada landingnya. Karena landingnya ini juga tricky. Nggak semata-mata dia hanya bisa ditaruh di mid, nggak semata-mata dia harus ditaruh di gold. Jadi gue bakal bahas itu nanti di poin keduanya. Dan di poin terakhir, ada itemnya. Karena itemnya ini sedikit berubah. Nggak sama kayak yang dulu. Jadi ntar akan gue bongkar, gue akan bedah semua. Jadi pastikan kalian nonton sampai habis karena kita akan langsung masuk ke poin pertama. Oke, kita akan membahas di sesi pertama nih, skillnya. Nah, kalian pasti pada bingung juga kan, apa sih perbedaan Vexana yang dulu sama yang sekarang? Sebenarnya ya, secara keseluruhan, itu masih sama. Beda yang signifikan itu cuman di ultimate-nya, sama pasifnya lah ya, yang terasa perbedaannya. Tapi skill 1, skill kedua itu impact-nya dan efeknya kurang lebih masih sama sebelumnya. Dan berbahayanya Vexana ini kenapa bisa masuk di meta? Karena ya sekarang kan kita tahu mid lane lebih diuntungkan dengan adanya patch baru, minionnya lebih banyak, lebih cepat gerak. Nah, Vexana ini bisa banget masuk. Nah, kalau kalian masih bingung ya, kalau kalian bingung nih kenapa Vexana masih bisa masuk, skillnya apa? Gua kasih videonya deh, biar kalian lebih jelas lagi. Nih videonya. Oke, kali ini gue jelasin dari skill pertamanya dulu ya. Skill pertamanya nggak beda jauh ya sama yang sebelum di revamp. Dia masih keluarin tangan-tangan ajaib, terus ada efek kayak bikin bingungnya gitu. Cuman bedanya kali ini lebih cepat aja sih. Kayak projectile itu lebih cepat gitu. Nih kalian lihat ya. Nah, setelah kena itu ada efek ledakan yang bikin bingung juga. Oke, ini yang gue maksud efek ledakannya nih. Nah, ketika ledakannya kena, nah efek bingungnya itu akan nyebar di sekitaran ledakan dari skill pertamanya tadi. Jadi ini berfungsi banget kalau memang ketika ada musuh yang rame gitu kan, atau ketika ada CC besar yang kena ke banyak target, follow up tuh enak banget pakai skill ini. Oke, sekarang skill 2-nya nih. Skill 2-nya sebenarnya nggak beda terlalu jauh dari yang dulu ya, dari yang sebelum di revamp. Dia masih area bullet, damage, burst juga, tapi ya butuh waktu untuk keluarnya. Masih sama sih kurang lebihnya. Nah, tapi bedanya kali ini sama skill satunya durasinya cukup kok kalau misalkan mau dikombinasikan. Jadi gini,
skill 1 dulu, baru taruh skill 2-nya. Nah, itu biasanya pasti kena, kecuali memang musuhnya ada reduce crowd control gitu kan dari sepatu. Jadi masih bisa lah dikomboin dengan skill 1-nya. Oke, sekarang gue akan bahas untuk ultimate-nya. Nah, ini yang menarik nih, ultimate-nya beda banget soalnya dari yang dulu. Ultimate-nya sekarang ngesummon mini lord gitu, dan pas dipencet atau pas dijatuhin itu ada efek knock up-nya sedikit dan ada damage tambahan juga. Jadi kayak gini. Nah, kena knock up, ada damage-nya juga. Pas muncul, nah dia ngegebuk. Lumayan sakit sih sebenarnya. Jadi bisa dibilang ulti Vexana yang baru ini sangat-sangat berguna untuk fight besar maupun untuk push objektif, dapetin secure objektif, ini enak banget. Oke, untuk kombinasi skill. Ini yang paling pertama kalian harus secure dulu, secure dari bassnya dulu. Jadi kalian ada di blind spotnya, kalian gak kelihatan. Dan yang gue saranin adalah pakai ultinya dulu. Ulti dulu, skill 2 baru skill 1. Kenapa kayak gitu? Karena ketika kalian ulti dulu, jatuh mini lordnya, itu dia akan langsung ngehit. Langsung ngehit, dan ada skill 1 yang bikin bingung, jadi kehit terus. Dapatlah sekitar 2 hit, 3 hit gitu kan. Dan skill 2-nya juga pasti connect. Karena balik lagi dari ultinya, ketika ditaruh itu ada efek knock up-nya. Gue ulangin sekali lagi nih ya, kalian perhatikan deh. Ulti dulu, skill 2, baru skill 1. Nah, itu cukup efektif sih. Ya memang kalau memang keadaan darurat ya nggak harus ulti duluan juga nggak masalah. Tapi ini menurut gue kombinasi skill yang cukup efektif sih. Kalau kalian bisa dapetin bass, jadi kalian ada di blind spot. Kurang lebih kayak gitu sih. Nah, itu dia skill-skill Vexananya. Nah, buat kalian yang mau coba Vexana jangan takut ya. Paling nggak setelah kalian nonton ini, kalian punya pegangan sedikit buat pakai Vexana tuh kayak gimana sih? Ada bayangan paling nggak buat kalian. Jadi jangan ragu untuk coba karena Vexana ini berpotensial banget kok untuk masuk di meta sekarang. Oke, berarti gue bakal masuk di sesi selanjutnya nih. Yang bikin Vexana lagi happening banget sekarang, lagi bagus banget sekarang. Itu ada dari segi role-nya juga, role atau laning ya. Dan ya berarti kita akan masuk di sesi kedua di laningnya. Oke, kita akan masuk di sesi kedua. Di sesi kedua kita akan membahas tentang laningnya atau role-nya. Karena gue udah sempat explore sih beberapa lane atau beberapa role yang gue coba. Dan gue mendapatkan beberapa yang enak, ada beberapa yang enggak juga. Jadi nggak semata-mata semua hero Mobile Legends bisa taruh di mana aja. Ya bisa kalau dipaksa mah. Cuman kalau ditanya efektifnya di mana, ya hanya di beberapa lane. Nah, gue yang udah gue coba yang pasti ya semua orang udah tahu lah, di mid paling enak. Ya jelas, mid lane burst damage Vexana the best lah untuk ditaruh di mid lane. Tapi jangan salah, sebenarnya ditaruh di gold lane atau kemarin gue udah sempat juga nyoba iseng doang di jungle, itu bisa juga walaupun memang makan waktu yang cukup lama untuk ngambil buffnya. Nah, bahkan gue kemarin sempat juga coba di roamer. Nah, itu di roamer juga ada keuntungannya tuh karena dia punya crowd control yang tadi udah gue bahas di sesi pertama. Nah, lebih jelasnya lagi, gue akan kasih unjuk kalian videonya biar kalian lebih ngerti nih apa sih yang gue maksud mid lane, apa sih yang gue maksud jungle, gold lane dan segalanya. Gue kasih videonya aja biar kalian lebih ngerti. Ini videonya. Oke, kali ini gue membahas soal role atau laningnya ya. Yang paling sering dipakai dulu deh, yaitu di mid lane. Di mid lane kurang lebih sama kayak seperti pada umumnya lah ya. Mid lane pada umumnya ke tengah dan secure bass. Secure bassnya ini tergantung sama Little Wanderer sih lebih enaknya. Karena sekarang ada di kanan, ya gue secure di kanan. Nah, ketika kalian menjadi mid lane nih, jangan terlalu sering muncul juga kalau memang misalkan belum ada lawannya. Nah, ketika udah ada lawannya, kalian punya pilihan mau clear cepet bareng sama roamernya atau kalian mau freeze tengahnya. Nah, freeze tengahnya ini biasanya kalau hero-nya tuh lebih diunggulkan. Tapi kalau misalkan hero kalian nggak unggul banget, yaitu kalian langsung clear cepet aja bareng sama roamer kalian dan langsung jalan. Jalannya kemana? Pilihannya banyak banget nih. Setelah clear, pilihan pertama adalah kontes di Little Wanderer di sini. Jadi ketika jungle lawan datang, kalian udah level 2 dan kalian udah ready untuk kontes di sini. Atau kalau katakan kalian mau nge-skip Little Wanderer ya. Katakan di sini kita clear cepat dan nggak bisa nge-freeze tengahnya. Oke, clear cepat dan kalian bisa banget rotasi langsung invasi ke jungle lawan.
ke arah sini, atau kalian mau langsung ngambil ke arah yang ini, bisa banget. Atau kalau memang nggak mau ke jungle, kalian bisa langsung secure bus ke arah gold lane atau XP lane, dan kalian bisa untuk kasih pressure paling nggak di area sini. Kalau mau lebih berani juga langsung maju ke sini, it's okay, karena kalian menang rotasi, menang gerakan. Jadi yang di midnya itu belum selesai clear biasanya. Jadi kalau memang kalian mau rotasi, jangan tanggung-tanggung, karena mid lane sekarang harus berani untuk rotasi. Oke, yang kedua gue kemarin sempat explore juga, dipakai di roamer, dan ini gue bakal contohin sedikit ya. Gue bakal kasih tahu sedikit kalau misalkan mau ditaruh di roamer bakal kayak gimana sih untuk landingnya. Yang pertama sama sih pastinya ya, ini ada dua pilihan, kalian mau bantuin jungle-nya atau kalian mau nge-secure bus. Tapi yang gue rekomendasiin secure bus aja sih. Secure bus di sini. Nah, bedanya sama mid lane, kalau mid lane kalian harus clear minion ya kan. Kalau ini enggak. Jadi kalian bisa arahin skill kalian fokus untuk nge-zoning. Nah, kalian bisa langsung zoning, biarin tengahnya di clear sama mid lane-nya. Atau kalian mau langsung invade ke jungle lawannya di purple, bisa. Kalau misalkan memang kalian nggak bisa dapetin move untuk ke purple ini, kalian mau clear bareng sama mid lane-nya juga bisa, dan abis itu rotasi bareng kayak yang tadi udah gue jelasin ketika kalian jadi mid lane-nya. Nah, kalau misalkan udah rotasi bareng sama mid lane, tujuannya tuh pasti kalau nggak ke jungle lawan, ke XP lane, ya ke gold lane. Tapi kalau roamer, kalian mau pakai Vexana sebagai roamer, kalian bisa juga loh, nggak harus stay di mid. Kalian bisa stay di arah bottom lane, mungkin kalian bantuin gold lane kalian atau XP kalian nantinya. Yang penting kalian harus sering stay di dalam bus, nggak boleh sering-sering muncul, karena skill Vexana ini nggak mudah untuk kena juga gitu kan, nggak gampang untuk kena. Jadi kalian harus dapetin posisi duluan biar kenainnya tuh enak. Nah, kalau misalkan memang ke XP lane atau ke gold lane nggak bisa, ya kalian tinggal fokus aja untuk mirroring atau screening dari roamer lawannya. Kemana roamer lawannya gerak, kalian bisa ikutin, dan kalian bisa poking damage juga karena kalian magical damage. Oke, yang terakhir gue bakal jelasin untuk XP lane atau gold lane-nya ya. Katakanlah gold lane di arah bottom lane nih, dan ini gold lane. Sebenarnya kurang lebih sama, masih sama untuk gold laner pada umumnya. Bedanya ya kan, biasa gold laner itu kan diisinya sama marksman nih. Tapi kali ini kalian menggunakan mage. Itu kalian harus lebih berani lagi untuk trading damage, untuk ngezoning, karena kalian punya keunggulan di awal. Cuman harus hati-hati kalau misalkan roamer dia belum muncul. Jadi buat kalian yang mau ngisi gold lane, kalian secure bus jangan terlalu jauh sampai kalian dapetin informasi dulu apakah musuhnya hanya sendiri di lane ini atau dia ada temennya. Karena kalau misalkan dia ada temennya, kalian kalah darah, itu landingnya bakal susah banget. Itu pertama. Yang kedua, kalau misalkan memang kalian udah dapetin bus itu atau dia berdua, kalian boleh secure bus yang di sebelah sini. Tujuannya adalah apa? Jadi kalau misalkan ada ganking tambahan dari tengah, jungle-nya ke arah sini atau match-nya datang ke arah sini, kalian bisa dapat. Dan kalian juga bisa banget untuk ngezoning dari sini. Ketika wave-nya tabrakan, baru kalian gerak dan kalian cari di mana gold laner musuhnya. Dengan catatan ya, udah kelihatan roamernya di mana. Kalian harus pastiin dulu lawan kalian di sini hanya sendiri. Kalau sama marksman di awal dia bisa banget kok untuk ngezoning. Jadi kalian harus perhatikan dulu sekitaran mapnya, roamernya di mana, midnya di mana, jungle-nya di mana, baru kalian bisa ngezoning. Nah, gimana? Udah lebih jelas dong? Pasti kalian udah dapat bayangan yang lebih lagi nih untuk menggunakan hero Vexana. Semoga kalian dengan udah gue jelasin skillnya, role-nya, kalian nih udah nangkep nih, oh Vexana nih gini cara gunain Vexana ya. Oh Vexana yang baru bisa begini ya. Nah, semoga bisa kayak gitu ya. Tapi biar lebih lengkap, kalau misalkan cuma skill sama lane-nya masih ada yang kurang dong. Karena di ketiga kita akan bahas itemnya. Nah, ini itemnya biar pelengkap buat kalian main Vexana dari awal sampai akhir nih. Jadi kalian udah nggak bingung lagi. Udah tahu skillnya, udah tahu lane-nya, dan kalian juga harus tahu itemnya dong. Karena kita bakal masuk nih di sesi ketiga di itemnya. Oke, kali ini kita akan membahas soal itemnya nih. Yang dulu ya, Vexana yang dulu itu sering banget pakai glowing one. Karena skillnya Vexana dulu itu memang bersifat DPS ya. Jadi beda sama yang sekarang. Kalau yang sekarang glowing one ini kurang efektif. Karena kenapa? Karena skillnya ini tipenya burst. Dan ultimate mini lordnya itu
pas ngehit nggak nge-trigger efek dari glowing one. Ini sama sih, sama halnya dengan Ice Queen One ataupun NOD. Jadi hit dari mini lord yang dikeluarkan sama Vexana ini nggak nge-trigger magical item yang dibuat sama Vexana. Kalau misalkan kalian bikin NOD atau kalian Ice Queen itu nggak berefek ketika mini lordnya ngehit. Jadi rekomendasi dari gua untuk item Vexana sendiri itu paling bener adalah kalian bisa banget untuk full damage. Jadi nggak usah tanggung-tanggung, sekalian aja semua bikin damage semua gitu kan. Kalau misalkan full damage kayak gini, jatuhnya ya kalian jadi carry the game gitu kan, carry game di late game. Posisi bagus, pasti bisa ngekill, pasti bisa ngasih follow up, dan pasti bisa ngasih damage. Kalau misalkan kalian full magic, full damage. Tapi dengan satu catatan, kalau misalkan kalian full damage, kalian harus perhatikan spell kalian dan posisi kalian. Karena Vexana ini dia nggak punya skill kabur sama sekali. Walaupun dia punya 2 skill crowd control untuk lawannya, tapi tetap aja tanpa adanya escape skill itu susah banget. Nah, kalau misalkan full damage kayak gini dan di combo yang tadi sempat gue jelasin juga di sesi yang pertama, itu bakal jadi gila banget. Kalian lihat nih. Nah, dapat 2 kali pukul dari lordnya, udah dapat total 10.000 damage. Itu benar-benar gila banget sih. Jadi ini recommended banget itemnya full damage dengan Clock of Destiny, Lightning Truncheon, Genius One, Divine Glaive, sama Holy Crystal. Ini enak banget. Kalau memang kalian mau defensive item, kalian bisa ganti Holy-nya sama Winter, or mungkin kalian bisa ganti ke Immortal. Nah, kalau misalkan kalian gak suka nih mode full damage kayak gini, kalian bisa pakai mode support kok. Mode support itu bisa dibilang mode reduce cooldown ya. Kalian bisa main pakai Ancient Talisman dan pakai Fleeting Time. Itu berfungsi banget kalau misalkan kalian mau main objektif, jadi ultimate kalian tuh ada terus, walaupun memang tetap masih lama delaynya. Karena memang impactnya ini terlalu besar. Kalau delaynya terlalu cepat, malah jadi nggak seru gitu kan gamenya. Jadi ada 2 tipe. Kalau misalkan yang pertama kayak gini. Yang kedua, kalau kalian mau main cooldown, kalian bisa ganti di item awalnya ke arah Ancient Talisman, dan kalian bisa ngambil ke Fleeting Time. Cuman kalau kayak gini damage-nya nggak sakit ya. Jadi nggak bisa kalian mau kompleks ada cooldown, ada damage, itu nggak bisa. Kalau kalian main 2 item di awal kayak gini, cooldownnya bakal lebih cepat. Jadi ultimate kalian bakal ada terus dan bisa nge-spam skill terus. Ini bisa kalau kalian mau main ada misalkan ada roamer kalian yang bisa di depan gitu kan. Kalian tinggal ngasih follow up damage dari belakang. Ini enak banget. Walaupun memang damage-nya nggak sesakit ketika kalian main Clock of Destiny sama Lightning Truncheon. Dan ya kalau misalkan kalian mau semi defensif, kalian bisa langsung ngambil di sininya ke Brute Force. Di sininya kalian ngambil lagi 1 item defense, mungkin Athena Shield, dan terakhir Winter Truncheon. Ini enak banget sih kalau misalkan kalian mau main roamer kayak gini. Enak banget, bisa banget ngerjain lawan. Sekali lagi karena Vexana punya 2 crowd control dan item kayak gini susah banget sih buat di kill. Jadi kalian tinggal coba sendiri mana playstyle yang cocok buat kalian, yang itu yang kalian pakai. Gimana? Oke nggak item-item yang tadi gue kasih? Harusnya itu item-item yang paling paling memungkinkan untuk dipakai sama Vexana. Tapi nih kalau kalian ternyata udah explore dan kalian dapetin mungkin item-item yang nggak gue notice, boleh banget kalian langsung tulis di kolom komentar, kita diskusi bareng. Nah, gue punya tips juga nih buat kalian yang mau main Vexana ya. Jadi kalau kalian udah tahu skillnya, udah tahu landingnya, udah tahu itemnya, tips dari gue adalah kalian harus berani untuk invade jungle lawan. Kenapa? Karena di patch sekarang mid lane ini clearnya lebih cepat. Dia minionnya tuh cuma ada rancid sama yang melee. Nah itu bisa banget kalian clear cepat bareng sama roamer kalian, dan kalian bisa langsung invasi ke jungle lawan, ataupun kalau misalkan memang nggak memungkinkan ke jungle lawan, kalian bisa invasi ke arah gold lane atau XP lane. Jadi yang penting lebih mau rotasi sih dari awal ya. Karena di patch sekarang keuntungannya memang ada di sana. Nah, gimana? Semoga kalian yang udah nonton video ini lebih ngerti lagi nih gimana cara main Mobile Legends di patch sekarang, lebih tepatnya di hero Vexananya. Oke, berarti sudah berakhir nih konten kita di episode kali ini. Ya gue sih sebenarnya berharapnya dengan ada video edukasi kayak gini, ya kalian lebih kenal lah, lebih tahu apa itu Mobile Legends, lebih ngerti cara main Mobile Legends-nya, lebih tahu hero-hero Mobile Legends-nya. Ya semoga regenerasi dari player-playernya juga nanti jadi banyak gitu kan dengan ada video kayak gini.
Oke, sebelum gue berpamitan sama kalian semua, gue mau berterima kasih dulu nih sama sponsor-sponsor yang udah membantu acara ini. Yang pertama ada Rexus Daksa. Ini dia, nggak kelihatan. Nah, ini gaming chair yang enak banget, nemenin gue dari episode 1 sampai sekarang. Jadi recommended banget buat kalian yang mau pakai gaming chair, langsung aja pakai Rexus Daksa. Yang kedua, kita punya Trip Life. Trip Life ini buat kalian yang belum tahu ya, ini khusus buat kalian yang pengen jalan-jalan ke alam, wisata-wisata alam. Entah itu mungkin naik gunung, entah itu mungkin kalian ke desa-desa pedalaman. Ini solusi banget buat kalian nih. Jadi kalian langsung cek aja sekarang Trip Life dan langsung liburan nantinya. Oke, berarti selesai sudah. Gue Alim Kocul mau pamit undur diri. Kita ketemu di konten selanjutnya. See you, bye-bye.